Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hesti Indriani selaku Kaprodi Perbankan dan Keuangan Mikro. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit sama Mbak Nia dari Bank Jateng yang kebetulan ada kesempatan waktu untuk ke SMK Islam Diponegoro. Mbak Nia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Hesti. Sehat ya Mbak Nia ya? Alhamdulillah. Mbak Nia baru dari mana atau langsung ke sini Mbak Nia? Kebetulan ini kan lagi ada undangan nih sosialisasi di SMK Islam Diponegoro. Jadi mungkin kita juga diajak nih podcast sama dari tim Kaprodi ini ya, perbankan ya. Jadi nanti barangkali kita bisa bincang-bincang ya Mbak. Oh iya. Langsung aja ya Mbak Nia ya, karena waktunya juga sudah mulai agak siang ya, Mbak Nia juga mau kembali ke bank, jadi langsung aja. Gini Mbak Nia, kalau menurut Mbak Nia, profil Bank Jateng itu secara garis besar tuh seperti apa? Profil Bank Jateng. Iya. Jadi kalau Bank Jateng itu kan dulu sebutannya sebagai BPD ya, Bank Pembangunan Daerah. Jadi kita memang adalah Bank Pembangunan Daerahnya Jawa Tengah. Kita adalah bank orangnya Jawa Tengah nih Mbak. Iya. Jadi mungkin teman-teman atau mungkin masyarakat luas juga sudah tahu nih kalau Bank Jateng adalah banknya orang Jawa Tengah, seperti itu sih. Iya, berarti kalau Jawa Tengah itu namanya Bank Jateng ya Mbak ya? Iya betul, kalau sekarang call name-nya Bank Jateng. Kalau dulu kan BPD nih, kalau sekarang Bank Jateng. Iya. Berarti misalkan saya nih, misal ke Jawa Barat, berarti Bank Jateng di Jawa Barat beda lagi ya namanya Beda. ya? Kalau kita kan memang di seluruh Indonesia kan ada BPD nih Mbak. Iya. Jadi semua provinsi itu memang ada nih BPD. Kalau yang di Jawa Tengah memang khusus Bank Jateng, kalau yang Jawa Barat ada sendiri seperti itu. Cuma tidak menutup kemungkinan sih Mbak. Jadi kalau Bank Jateng kita di Jakarta ada. Kemudian kita ada juga di cabang Jogja. Kita juga ada di sana perwakilan. Seperti itu. Jadi kalau untuk kantor pusat Bank Jatengnya itu di mana, Mbak? Kalau kantor pusat kita ada di Semarang. Tepatnya di Jalan Pemuda. Iya. Itu semuanya memang pusatnya ada di sana. Baik manajemen, direksi juga ada di sana. Iya. Untuk selanjutnya mengenai ini Mbak, apa sih peran Bank Jateng untuk dunia pendidikan khususnya di SMA maupun di SMK untuk saat ini gitu, seperti apa? Oke, kalau di Bank Jateng untuk dunia pendidikan ya Mbak, di Kabupaten Brebes sendiri kita kan untuk penyaluran BOS, bantuan operasional sekolah ya, beserta sama untuk BOP-nya juga kita masuk ke Bank Jateng semua. Jadi semua dana-dana dari sekolah baik negeri maupun swasta itu memang sudah ada di kita. Kemudian kita juga ada tabungan simpel nih Mbak. Jadi tabungan simpanan pelajar khusus anak-anak sekolah, khususnya mungkin ya dari SD, SMP, SMA juga ada, baik SMK. Kebetulan untuk jangka waktu sekarang kan kita juga sudah kerjasama dengan SMK Islam Diponegoro nih. Kaitannya juga mini bank ya. Tadi kebetulan kita juga sudah sosialisasi tentang perbankan di jurusan perbankan juga ya. Kemudian mungkin nanti mungkin barangkali kita bisa kerjasama juga nih di tabungan siswanya seperti itu. Iya, berarti untuk pendidikan itu lebih ke kayak pembayaran keuangan dari pemerintah masuknya langsung ke Bank Jateng ya Mbak ya. Betul. Dan juga nantinya mungkin dari SMK Islam Diponegoro pengen ada guru tamu ya Mbak ya. Kalau bisa itu per bulan bisa sowan ke sini seperti itu. Siap, kalau itu sih kita menyesuaikan dengan undangan juga ya Mbak. Iya. Jadi mungkin karena agenda kita juga padat, kita juga sama-sama menyesuaikan waktunya yang tepat, mungkin yang luang kapan kita bisa diagendakan seperti itu. Jadi gini kan, setelah lulus 2 tahun nih anak SMK Islam Diponegoro kan magang nih, misalkan setelah 2 tahun selesai dapat beasiswa, setelah itu dari pihak Bank Jateng itu kontraknya habis, apa nantinya bisa berkelanjutan atau seperti apa, seperti itu? Sebenarnya kalau untuk yang 2 tahun sudah selesai. Selagi kalau misalkan memang yang bersangkutan sudah sarjana ya, atau minimal D3, jadi itu nanti bisa ikut rekrutmen yang pegawai tetap sih Mbak.
Iya. Jadi nanti untuk jenjangnya kan lebih pasti juga seperti itu. Berarti harus jenjangnya S1 dulu baru bisa direkrut kembali ya? Iya, betul. Iya. Nanti ada tes ulang lagi. Iya. Ini selanjutnya apa sih Mbak kelebihan Bank Jateng? Katanya banknya orang Jawa Tengah. Kelebihan dari Bank Jateng dibandingkan sama bank yang lain itu kan harus mempunyai ciri khas. Oh ini loh Bank Jateng seperti ini. Apa Mbak kelebihannya? Oke, kelebihannya tadi udah disebutkan juga ya, karena kita bank daerah, kita pasti untuk semuanya kembali ke daerah masing-masing. Jadi seperti dividen itu kita dikembalikan lagi, disalurkan lagi ke pemerintah Kabupaten Brebes. Tentunya akan sangat bermanfaat ya Mbak ya. Mungkin buat pembangunan infrastruktur atau mungkin lain-lain seperti itu. Kelebihannya berarti nggak hanya di infrastruktur, misalkan Mbak saya mau hutang nih, apa bunganya lebih sedikit atau gimana, itu bisa nggak Mbak? Oh, iya. Kelebihan nggak dari Bank Jateng itu dibandingkan sama kita mau pinjem di bank lain gitu, seperti itu? Jadi selama ini sih kalau Bank Jateng cukup kompetitif juga ya Mbak. Jadi untuk masalah bunga baik dana maupun kredit itu kita benar-benar kompetitif. Jadi mungkin lebih relatif murah dibanding dengan bank-bank lain. Karena yang bisa yang bisa apa? yang bisa membandingkan semuanya kan dari masyarakat luas. Iya. Ya, seperti itu ya. Yang terakhir nih Mbak, apa sih kesan dan pesan Mbak Nia untuk SMK Islam Diponegoro itu apa gitu? Kalau kesannya sih selama saya sudah bekerja sama dengan SMK Islam Diponegoro ya Mbak, sudah lebih dari beberapa tahun ya. Itu luar biasa sih, baik gurunya, entah itu dari infrastruktur di pembangunannya ya seperti itu, dan pengembangannya itu sudah semakin maju. Jadi mungkin pesan kami, saya selaku perwakilan dari Bank Jateng, mudah-mudahan selanjutnya dari SMK Islam Diponegoro lebih maju lagi, sukses, amin. baik dari pengajaran, dari sistem kurikulum, dan mencetak siswa-siswa yang lebih berprestasi seperti itu. Tentunya mungkin dari bagian perbankannya ya. Iya, terima kasih. Yang terakhir lagi nih Mbak, terakhir terus ya. Yang terakhir gini Mbak, apakah Bank Jateng menerima guru magang maupun praktek kerja lapangan? Di Bank Jateng ada nggak bisa menerima? Mungkin kalau untuk yang PKL ya, untuk siswa. Iya. Kalau untuk siswa kan mungkin nanti akan ada pendampingan dari guru. Jadi untuk notabene kita bisa Mbak, tapi hanya saja MOU itu kita langsung dengan kantor pusat Bank Jateng yang ada di Semarang. Jadi nanti mungkin kalau misalkan memang dari SMK Islam ya, SMK Islam Diponegoro membutuhkan siswa-siswa yang akan magang di Bank Jateng, itu bisa bersurat permohonan, itu nanti bisa kita serahkan ke kantor pusat kami. Berarti harus langsung di kantor pusat, nggak bisa betul. Misalkan kita ke cabang Brebes gitu nggak bisa ya Mbak, harus kita dilanjutkan ke pusat seperti itu. Kita hanya bisa mengawal saja sih sejauh ini. Karena semua wewenang dari kantor pusat. Iya, saya harap lulusan dari SMK Islam Diponegoro bisa ikut magang Dharma, terus untuk kelas 12 nanti bisa ikut PKL di Bank Jateng. Selanjutnya barangkali ada guru yang magang bisa juga diterima di Bank Jateng. Ya, mungkin nanti selanjutnya ya Mbak ya. Iya. Terus dari saya pribadi ya Mbak, pengen Bank Jateng sama SMK Islam Diponegoro saling berkolaborasi, gimana bisa memajukan jurusan kami perbankan dan keuangan mikro, membantu mensukseskan dan bisa memberikan ilmunya, menularkan ilmu perbankannya untuk jurusan kami perbankan dan keuangan mikro saat ini, seperti itu. Udah ya Mbak Nia, ini bincang-bincang kami dengan narasumber kami yang cantik sama Mbak Nia dari Bank Jateng. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan mampir di podcastnya SMK Islam Diponegoro. Kita SMK bisa gitu Mbak Nia, sama SMK hebat gitu ya.
1, 2, 3. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.